Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat sebuah kuis menggunakan Google Form yang nantinya bisa kita gunakan untuk ujian kenaikan kelas peserta didik kita kelas 10 maupun kelas 11. Baik, yang pertama kita harus menyiapkan koneksi internet ya di komputer kita agar kita bisa nanti membuka Google. Kemudian kalau sudah ada koneksi internet, silahkan buka Google. Oke, nah ini saya hapus dulu. Kita belajar dari awal. Pertama, buka Google Drive. Nah, kalau teman-teman tidak bisa gimana caranya membuka Google Drive, bisa ketikkan di sini di address barnya drive.google.com atau masuk ke akun Google teman-teman masing-masing. Nah, syaratnya teman-teman di sini harus punya akun Google terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman belum punya akun Google, silahkan bikin akun Google terlebih dahulu. Itu cara yang pertama, atau bisa di sini dibuka di sini, pilih Drive. Nah, oke, saya pilih Drive. Oke, ini sudah masuk di halaman Drive saya. Kemudian teman-teman setelah itu pilih baru atau new jika setelan akun Google teman-teman masih menggunakan bahasa Inggris ya. Pilih baru atau new. Kita klik. Kemudian di sini ada folder, upload file, upload folder, Google dokumen. Nah, tempat Google Form itu ada di Google Dokumen. Geser ke kanan sedikit, pilih panah ke kanan. Di sini ada, mohon maaf, bukan Google Dokumen ternyata. Di lainnya. Nah, lainnya di sini ada Google Formulir. Google Formulir inilah yang disebut dengan Google Form. Kemudian pilih panah ke kanan ini, ada formulir kosong, ada dari template. Nah, saya rekomendasikan pilih yang dari template saja karena di template ini Google sudah menyediakan formulir untuk kuis. Kita klik. Oke, nah di sini sudah banyak template ya. Cari di template pendidikan. Nah, ini template pendidikan atau education. Nah, di sini pilih kuis kosong. Kita klik. Nah, oke, tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini akan muncul di sini Google Form. Ini adalah format Google Form ya. Dan ini sudah terformat sebagai kuis. Nah, pertama-tama kasih di sini judul kuisnya. Contoh saya buat yang gampang aja, mungkin ujian matematika. Oke, bisa dikasih deskripsi, boleh, atau nggak usah juga nggak apa-apa kalau teman-teman males ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan, kita klik di sini pertanyaan, klik. Nah, pertanyaan tanpa judul. Oke, kita buat pertanyaan. Mungkin pertanyaannya adalah mungkin seperti ini: 2 plus 3 sama dengan Oke, ini pertanyaannya. Nah, kalau sudah buat pertanyaan, teman-teman bisa pilih di sini ada opsi untuk bentuk soalnya, ada jawaban singkat. Nah, kalau jawaban singkat seperti ini kemudian ada paragraf, jawaban panjang ya, pilihan ganda. Kalau pilihan ganda seperti ini. Nah, kalau pilihan ganda ini hanya umpamanya kalau kita kasih 5 opsi, berarti kalau pilihan ganda atau multiple choice adalah dipilih dari 5 tersebut mana yang paling benar. Kalau di sini kita pilih kotak centang ya, di sini atau drop atau checkbox. Nah, checkbox ini kita bisa kasih opsi dengan dari 5 opsi itu bisa dipilih lebih dari 1 jawaban yang benar. Tapi di sini direkomendasikan ketika rapat kemarin dengan Bapak Kurikulum, direkomendasikan untuk membuat pertanyaan pilihan ganda saja. Jadi kita pilih pilihan ganda atau multiple choice. Oke, di sini baik teman-teman, kita lanjutkan opsi 1 kita kasih di sini. Oke. Pertanyaan 1. Teman-teman bisa kasih nggak usah dikasih A titik apa gitu ya, nggak usah. Langsung saja. Mungkin di sini kita kasih jawaban 2 tambah 3 langsung aja 5, mungkin seperti itu. Atau mungkin di sini jawaban kedua 2 tambah 3 sama dengan 7 min 2.
boleh seperti itu, nggak tahu ini benar apa salah ya. Kemudian bisa juga 15/3, oke. Atau juga mungkin bisa juga di sini kita tambah lagi ya, kita langsung klik saja di sini ya, kita klik aja nanti akan muncul. Mungkin bisa minus 5 plus plus 10. Nah, mungkin seperti ini bisa 1 2 3 4. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi mungkin bisa dikasih jawaban berapa ya. Oke, mungkin min 5 kali min 1. Nah, mungkin seperti ini. Nggak tahu ini yang benar yang mana. Ini ngawur saja ya. Hanya contoh saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di sini kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban, apa yang terjadi, jadi apa ya. Oh, jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik mana yang paling benar di sini. Kalau saya suka yang ini saja. Terserah teman-teman, kalau suka jawab 5 ini juga boleh, nggak salah. Ini juga boleh, bebas ya. Nah, kemudian kita bisa kasih poin. Nah, poinnya di sini, inilah fungsinya. Di sini kalau teman-teman bisa memberikan pertanyaan yang bertipe hot atau apa itu singkatannya, saya lupa. Yang penting pertanyaan yang roto angel gitu biasanya. Ini kasih poinnya mungkin, kalau saya ini saya kasih 4. Seandainya saya buat 25 soal, maka saya kasih poin 4 merata, maka ketika jawaban itu benar semua, maka total poin yang diperoleh adalah 100. Tapi teman-teman di sini bisa custom atau bisa modifikasi sendiri. Setiap pertanyaan punya poin-poin tertentu, boleh, terserah teman-teman. Kalau sudah, pilih selesai. Nah, terus bagaimana cara membuat pertanyaan yang selanjutnya? Nah, ini diklik dulu, wajib diisi. Oh ya, tadi lupa ya sebelumnya. Kita buat sekarang namanya. Kita buat ini. Nggak apa-apa, belakangan. Jadi jangan khawatir, oh saya sudah membuat ini tapi lupa buat nama. Nggak apa-apa. Ini kita bisa atur nanti. Ini kita kasih nama. Nama siapa? Pilih wajib diisi. Kalau nama, jawaban singkat saja ya. Jawaban singkat. Nah, seperti ini. Kalau nama nggak perlu kunci jawaban ya. Nah, kalau sudah, ini kita pindah ke atas. Nah, seperti ini. Baik. Kemudian anggap saja ini sudah. Kalau sudah, kita ke pilih di sini ada icon seperti gambar tutup balsem ya. Kita klik. Nah, tutup balsemnya. Nah, kemudian di sini ada opsi umum, setelan umum, presentasi dan kuis. Setelan umumnya, ini apakah perlu nanti dikumpulkan alamat emailnya. Jadi kalau alamat emailnya nanti akan muncul ketika menjawab, itu nanti akan muncul di file respon ya. Kalau boleh dikasih aja. Kemudian perlu masuk, batasi 1 ke 1 tanggapan. Maksudnya adalah ketika akun itu sudah memberikan tanggapan atau sudah mengerjakan, itu tidak bisa mengerjakan untuk yang kedua kalinya. Jadi ini ujian, jadi tidak perlu saja. Karena nanti akan rancu ya. Jadi ini sekali kerjakan ya sudah, itu hasilnya. Makanya nanti perlu diingatkan sebelum di-send atau dikirim perlu dikoreksi kembali. Kemudian responden dapat, yang dimaksud responden di sini adalah siswa yang mengerjakan. Jadi siswa yang mengerjakan ini dapat apa saja? Apakah dia dapat mengedit setelah mengirimkan? Saya rasa nggak perlu, karena kalau dia bisa mengedit, maka dia nanti setelah dikirim, ketika dia dapat bocoran, tahu jawabannya salah, dia bisa diganti. Jadi nggak perlu. Atau lihat diagram ringkasan dan respons tag. Tidak perlu juga di sini ya. Diagram ini hanya perlu dilihat oleh guru atau pemilik dari form ini atau kuis ini ya. Kemudian ada menu presentasi atau setelan presentasi. Nah, di sini ada tampilkan status progres. Maksudnya adalah nanti ini kalau kita pilih atau kita contreng seperti ini, kita centang, maka responden akan bisa melihat progres pengerjaannya. Apabila mungkin dari 10 soal dia baru mengerjakan 3, maka di situ ada informasi bahwa dia mengerjakan 3 dari 10 soal. Terserah Bapak Ibu di sini boleh diisi atau tidak.
Kemudian acak urutan pertanyaan. Kalau menurut saya ini tidak perlu. Kalau perlu pun juga tidak masalah. Tapi nanti ketika acak urutan pertanyaan di sini nama dan kelas itu juga merupakan pertanyaan. Nanti akan menyusahkan kita kalau diacak di Excel-nya. Kita harus menata ulang. Jadi tidak perlu diacak urutannya. Kemudian di kuis. Nah, ini jadikan ini sebagai kuis. Jadi form ini tadi sudah menjadi kuis. Opsi kuis, rilis nilai. Jadi perilisan nilai itu ada dua opsi. Segera setelah setiap pengiriman. Jadi anak-anak bisa melihat nilainya setelah dia dikirimkan, setelah dikoreksi oleh Google, maka dia akan bisa melihat hasilnya. Atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, kalau ini kita pilih, berarti anak-anak nanti tidak bisa melihat hasilnya. Kita hanya bisa mengirim ke emailnya. Makanya di sini ada aktifkan koleksi email. Ini boleh kita kirim, boleh kita tidak kirim. Atau teman-teman biar anak-anak puas bisa dipilihkan ini. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, boleh. Jawaban yang benar ini saya rasa tidak perlu. Karena nanti ketika mereka mengirim, maka dia akan dapat informasi jawaban mana yang benar. Dan itu nanti bisa dibocorkan. Nilai atau poin ini bolehlah kita kirimkan. Setelah itu pilih simpan. Nah, di sini di pertanyaan ini kita kalau mau mengaktifkan pertanyaan tinggal klik di boxnya saja. Nah, ini bisa diatur di sini teman-teman. Ada 3 titik ini ya, kita bisa atur. Nah, deskripsinya kita bisa kasih ubah bagian berdasarkan jawaban, juga bisa kita ubah-ubah ini ya. Acak urutan opsi. Nah, mungkin kalau pertanyaannya tidak diacak, mending jawabannya saja yang kita acak. Kita pilih acak urutan opsi. Jadi ini nanti bisa pindah ke sini, bisa pindah ke ini, tapi dia sudah terkunci sebagai kunci jawaban yang telah kita set tadi. Kita acak urutan opsinya. Nah, baik, anggap saja ini sudah selesai. 25 soal. Kalau sudah selesai, teman-teman klik kirim atau send ya, kirim. Nah, ada 3 opsi pengiriman, bisa melalui email, bisa melalui link, atau bisa melalui website HTML. Kita pilih pakai link saja. Nah, inilah link yang nanti yang bisa teman-teman share ke anak-anak atau panitia supaya nanti bisa mengunjungi Google Form yang kita buat. Karena ini link terlalu panjang, kita buat perpendek URL. Kita klik di sini, klik. Nah, maka dia akan sudah pendek ya. Kemudian kita salin. Kita salin. Di sini ada desain disalin ke klip ya. Sudah kita salin. Nah, setelah kita salin, kita kirim via WA kepada teman-teman panitia untuk link ini. Dan juga nanti biar link ini disimpan oleh teman-teman panitia. Demikian. Nah, kalau sudah kita close. Nah, itulah demikian pelatihan singkat tentang membuat Google Form ya. Saya rasa teman-teman di sini juga mungkin sudah bisa, karena mungkin teman-teman juga banyak yang sudah pinter-pinter ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan, stay at home, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.